Saudara, mari kita mengingat kembali ayat hafalan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita mengingat bahwa ini adalah jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan dari para murid. Apakah engkau mau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini juga? Dan ternyata saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab, enggak. Kamu itu jangan salah ya berpikir bahwa saya mau menegakkan kerajaan bagi Israel saja. Egois kamu. Tuhan Yesus tidak menegur mereka dengan demikian, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk mereka menantikan ketika kuasa Roh Kudus turun atas mereka, maka mereka akan menjadi saksi. Artinya Tuhan Yesus sedang menjawab, iya, kerajaan Allah. Dalam artian ini ya, saudara, kerajaan Israel itu adalah kerajaan Allah. Bukan hanya bagi etnis Israel, tetapi itu adalah istilah yang kadang-kadang dipakai secara interchangeable, saudara. Yaitu bahwa kerajaan itu akan dipulihkan dan mereka akan menjadi saksi. Tetapi saksi bukan dengan kekuasaan atau kekuatan mereka sendiri, namun dengan kekuasaan Tuhan. Demikian juga bagi saudara dan saya. Kalau kita itu mengaku bahwa kita itu menerima Roh Kudus dengan segala kuasanya, maka saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi dimanapun saja dengan kekuasaan yang ada bersama dengan kita, saudara, yaitu kekuasaan dari Tuhan. Baik rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya Engkau karuniakan kepada kami pembacaan kitab suci yang sehat, dan kiranya kehidupan kami ini senantiasa dibentuk melalui pembacaan kitab suci-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan mulai dari Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-15. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah satu dari kami dan menerima bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semuanya berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini, dan untuk menerima jabatan pelayanan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-12 rasul itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, bagian yang kita baca ini memberikan satu buah penekanan bahwa posisinya Yudas Iskariot adalah posisi yang harus digantikan. Dan kenapa demikian saudara? Karena kan kita tahu ya saudara bahwa memang betul Yudas Iskariot mati. Sekarang tinggal 11 rasul saudara. Tapi apakah betul kalau salah satu di antara mereka mati harus ada yang menggantikan saudara? Bukankah nanti satu demi satu rasul yang lain akan mati juga? Kenapa enggak ada cerita rasul yang lain itu digantikan saudara? Kita tahu saudara, Petrus nanti akan mati martir juga saudara. Di dalam tradisi dikatakan bahwa dia itu akan mati dengan disalibkan terbalik saudara. Lalu kita juga tahu saudara bahwa Yakobus akan mati juga saudara. Apakah dia digantikan saudara? Kita melihat saudara, enggak ada peristiwa ketika rasul mati yang lainnya lalu harus digantikan, itu enggak ada kecuali Yudas Iskariot saudara. Di sini kita melihat saudara bahwa Yudas Iskariot itu mati tidak sekedar membuat 12 menjadi berkurang 11, harus dipenuhi lagi dari 12 saudara. Toh nanti satu demi satu akan mati juga dan tidak harus terus digenapkan jadi 12. Sampai sekarang juga nggak ada kan saudara 12-nya saudara. Tapi kenapa Yudas Iskariot harus digantikan saudara? Karena Yudas Iskariot itu palsu saudara. Yang palsu harus digantikan saudara. Maka kita mendapati satu buah catatan saudara yang menunjukkan bahwa memang Yudas Iskariot itu palsu saudara. Nah saudara,
Berkenaan dengan kematian Yudas Iskariot, kita mendapati cerita ini ada juga di dalam Injil Matius. Well, sebetulnya saudara ya, kalau Anda mendapati ada cerita di dalam Injil Matius, ada cerita juga di dalam Kisah Para Rasul yang adalah tulisannya penginjil Lukas, saudara. Sebetulnya ya tidak perlu untuk kita harmoniskan. Jadi kita tahu bahwa kita punya 4 penulis Injil yang berbeda-beda, sudah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sudah. Dan masing-masing penulis Injil itu memiliki sudut pandangnya masing-masing. Mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk menuliskan di dalam bagian yang disorot dengan caranya mereka sendiri. Untuk apa, saudara? Untuk menyatakan teologi yang mereka itu mau nyatakan, saudara. Jadi, saudara, adalah kurang bijaksana ya sebetulnya untuk kita itu mencoba untuk mengharmoniskan 2 atau 3, saudara, teks di dalam kitab-kitab Injil kita yang berbeda-beda, saudara. Mirip seperti gini, saudara. Saudara, lagu yang baik ya, lagu yang baik itu bukan lagu yang memiliki semua jenis nada. Enggak, saudara. Lagu yang baik itu tidak harus punya do, lalu di, lalu re, lalu ri, lalu mi, lalu fa, lalu fi, lalu sol, sel, la, ler, setelah itu si, terus do lagi. Enggak harus. Lagu yang bagus bukan lagu yang memiliki yang hit semua nada. Lagu yang bagus adalah lagu yang ya melodinya itu diatur dengan cara sedemikian rupa, dengan ritme yang sedemikian rupa untuk akhirnya itu menjadi satu buah lagu. Jadi lagu itu tidak wajib untuk punya segala jenis nada. Nah, saudara coba bayangkan, saudara, kalau lagu A punya nada-nada tertentu, lagu B punya nada-nada tertentu, lalu kita sinkronisasikan, saudara, supaya nadanya yang ada dalam lagu A dengan lagu B itu semua notnya itu bisa kita pasang, saudara. Akhirnya jadi apa, saudara? Jadi bukan lagu, jadi lagu yang jelek, saudara. Demikian juga, saudara, penginjil Matius dengan penginjil Markus, penginjil Lukas dengan penginjil Yohanes, itu masing-masing punya caranya sendiri untuk memasukkan cerita tertentu dan tidak memasukkan cerita yang lain, saudara. Adalah kurang bijaksana kalau kita sanding-sandingkan, lalu kita coba gabung-gabungan atau kita harmoniskan. Adalah agak kurang bijaksana, saudara. Sehingga kita akhirnya itu akan kekurangan message sejatinya. Kisah Rasul ngomong apa, Matius ngomong apa. Message sejatinya apa, kita jadi blur karena kita campur, saudara. Namun, saudara, karena mungkin ada di antara kita yang mungkin bertanya-tanya ya, loh ini kok kelihatannya berbenturan ya. Matius sama Kisah Para Rasul itu kelihatannya kok benturannya itu besar. Maka mungkin untuk kali ini kita boleh coba untuk jelaskan sedikit, saudara. Coba kita lihat, saudara, yang ada di dalam Injil Matius ya, cerita tentang kematian Yudas Iskariot. Saya coba bacakan bagi kita semua dari Matius pasal 27 ayat 3. Pada waktu itu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman. Ia menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Sementara Kisah Para Rasul tadi kita sudah melihat ya, dikatakan Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kita melihat account-nya kayaknya kok berbeda banget ya. Kalau di dalam Injil Matius seolah-olah kejadiannya seperti ini. Yudas menyesal, lalu membawa uangnya kepada imam-imam. Lalu imam-imam nggak mau menerima. Maka Yudas lemparkan uangnya, lalu dia pergi gantung diri. Lalu dia pergi gantung diri, mati kan, saudara. Dan imam-imam yang pegang uangnya Yudas tuh mengatakan, wah, Yudas udah bunuh diri, udah mati itu. Terus gimana ini? Wah, ini uang darah, nggak boleh dimasukkan untuk persembahan, uang darah, gitu ya. Masih punya sense tentang itu juga ya. Nah, jadi dia beli sebidang tanah yang akhirnya dijadikan tempat pekuburan orang asing, sudah. Ada Yudas yang pergi bunuh diri, lalu uangnya yang pakai adalah imam-imam untuk membeli satu buah bidang tanah, tapi disebut sebagai tanah yang akan dipakai untuk pekuburan orang asing, sudah. Tapi sudah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, Yudas terima uangnya, lalu dari uangnya dia membeli tanah, seolah-olah seperti itu, sudah. Dia mendapatkan tanah dari hasil dia menjual, hasil kejahatannya. Setelah itu dia jatuh, sudah, tidak tahu bagaimana ya, kejatuh. Setelah itu isi perutnya terburai keluar. Nah, ini dua catatan kok berbeda ya. Nah, saudara, kita mesti ingat ya, saudara, bahwa masing-masing penulis itu tidak berbohong. Masing-masing penulis mencatat catatan yang benar. Namun, saudara, masing-masing penulis itu tidak punya kewajiban untuk menjawab kuriositas atau rasa ingin tahu kita tentang kronologi. Nah, maka saudara, pertama-tama kita tahu bahwa masing-masing penulis itu menulis dengan tidak berbohong. Jadi gimana? Yang satu itu metafora, yang satu asli, atau yang satu realis, yang satu surrealis. Kita bisa lihat rekonstruksinya seperti ini, saudara. Pertama, saudara, coba lihat ya, di dalam Injil Matius, saudara. Injil Matius itu menyatakan seperti ini. Ia berkata, aku telah berdosa dan menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, saudara, ia
pergi dari situ dan menggantung diri. Tapi pertanyaannya sudah, ia pergi dari situ dan menggantung diri. Kapan menggantung dirinya? Seolah-olah sih ya kita mendapatkan kesan, habis dia melemparkan uangnya, dia pergi dari situ lalu langsung menggantung diri. Tetapi sudah, sebetulnya kan nggak ada ya keterangan waktu dia langsung setelah itu menggantung diri. Ada sih catatan, ia melemparkan uangnya, dia pergi lalu menggantung diri. Lalu itu kapan? Butuh berapa lama? Bisa juga sudah rekonstruksinya ya, kalau kita mau bikin ya. Kejadiannya adalah dia datang kepada imam-imam, serahkan uangnya, lalu dia pergi. Setelah berapa lama kita nggak tahu sudah. Tapi imam-imam mengatakan bahwa ini adalah uang darah. Loh kok bisa? Mungkin Yudasnya belum mati loh, tapi disebut sebagai uang darah. Karena ini blood money. Blood money, saudara. Ini kan uang darah dalam artian dia membayarkan uang ini untuk menangkap Yesus kan saudara. Dan akhirnya Yesusnya dijatuhi hukum mati saudara. Bahwa ini blood money. Nah maka saudara, setelah itu saudara, Yudas menyesal, lalu dia suatu hari pergi ke dalam tanah itu, lalu dia gantung diri. Jadi tanah itu dibeli atas nama Yudas. Maka memang betul dari hasilnya Yudas. Cuman yang execute pembeliannya mungkin imam kepala. Lalu Yudas gantung diri dan tidak tahu bagaimana caranya. Setelah gantung diri dia jatuh, apa mungkin talinya atau tubuhnya menjadi terlalu berat, lalu jatuh, lalu terkena perutnya, ususnya terburai. Ya bisa seperti itu juga kalau kita mau bicara tentang harmonisasinya. Namun kita tahu sudah bahwa Matius maupun Kisah Rasul semuanya itu punya tujuan dan penekanannya masing-masing sudah. Mereka tidak wajib untuk menyorot secara hal yang sama dan tidak wajib menjawab rasa ingin tahu kita tentang urusan kronologis. Mereka punya teologi, punya tujuannya masing-masing sudah. Matius mau menggambarkan apa sih? Matius mau menggambarkan kontras antara Yesus Kristus dan Bait Suci Yerusalem. Kontras antara menjadi pengikut Yesus dan pengikutnya Bait Suci Yerusalem. Nah kalau kita lihat sudah ya, Matius itu jelas sudah. Sejak di dalam pembukaan kitab Injilnya saja kita sudah melihat sudah ada bentur-benturan antara Yesus dengan otoritas Bait Suci Yerusalem. Masih dia bayi sudah ya. Ketika itu sudah Herodes sudah memanggil imam-imam kepala dan ahli Taurat sudah. Sudah bisa bayangkan ya. Imam kepala itu yurisdiksinya di mana? Bait Suci Yerusalem dong. Tapi sudah imam-imam ahli Taurat dipanggil. Lalu ditanya oleh Herodes, coba kamu Sherlock, tempatnya raja orang Yahudi dilahirkan itu di mana? Cuman dia Sherlocknya tentu saja tidak pakai Google Maps sudah. Dia Sherlock pakai apa? Pakai kitab Mika. Lalu setelah itu pinpointnya dan tepat loh sudah ya. Di sini tepatnya Bethlehem, tepat sudah. Nah sudah sejak dari pembukaan kitab Injil sudah, Yesus sudah berbenturan dengan otoritas Bait Suci Yerusalem sudah. Dan di dalam bagian akhir ketika ada orang yang berdosa dan orang yang berdosa. Ada Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus dan ada Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Dan kita melihat sudah peristiwanya ada catatan seperti ini. Pasal 26 ayat yang ke-75. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Di dalam ceritanya Petrus melakukan dosa yang sangat besar. Lalu dia teringat apa yang dikatakan oleh Yesus. Petrus teringat apa yang dikatakan oleh Yesus. Yudas ternyata dia sadar juga akan kesalahannya sudah. Yudas sadar akan kesalahannya, menyesali kesalahannya, mengakui dosanya dan mengembalikan hasil penjualan, hasil dari dosanya sudah. Tapi dia perginya kepada siapa? Bukan kepada Yesus, perginya kepada otoritas Bait Suci Yerusalem. Dan imam-imam mengatakan, apa urusan kami dengan itu? Ini jawaban lucu sekali sudah. Imam sudah. Namanya imam ya urusannya sama pengampunan dosa dong. Namanya imam tuh dia melakukan penata layanan upacara kurban, melakukan penata layanan penghapusan dosa. Namanya juga imam. Tapi dia bisa mengatakan ketika Yudas itu ya mengikuti semua prosedur yang harusnya dijalankan oleh orang yang bertobat lalu datang ke dalam Bait Suci Yerusalem, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan. Karena apa sudah? Karena dia tidak datang kepada Yesus. Kontras antara Yesus dengan Bait Suci Yerusalem. Satu perikop sebelumnya Petrus berdosa, teringat ucapan Yesus. Satu perikop setelahnya Yudas berdosa dan pergi kepada Bait Suci Yerusalem dan menjalankan semua prosedur. Pertama, menyesal. Setelah itu mengaku. Setelah itu mengembalikan hasilnya. Tapi sudah dia tidak dapat apa-apa sudah, karena dia mengikuti bukan Yesus tapi Bait Suci Yerusalem. Itu adalah motifnya Matius sudah. Oleh karena itu Matius menyorot dengan caranya dia sudah ya. Tetapi sudah ya, Kisah Para Rasul sudah menyorot satu buah gambaran yang jauh lebih tajam sudah ya. Ya maksudnya bukan Matius jadi tumpul ya, bukan saudara. Tetapi menyoroti tajamnya dosanya Yudas Iskariot saudara, yaitu bahwa dia sekarang pergi ke dalam tempat yang sudah sewajarnya, kejahatannya dia, bahwa ini adalah satu yang palsu. Itu disorot sekali saudara. Ini adalah sesuatu yang palsu dan yang harus digantikan. Yudas Iskariot ini palsu, Yudas Iskariot ini mendapatkan penghukuman dan dia harus digantikan saudara, karena dia itu bukan bagian dari the real 12 saudara. Saudara pernah bertanya-tanya enggak ya, sebetulnya ya episode pemilihan Matias ini nantinya saudara, itu satu episode ini gunanya buat apa saudara? Kalau Anda lihat ya, nanti ya di dalam the rest of Kisah Para Rasul saudara, sampai belakang saudara, Kisah Para Rasul saudara, Matias ya, itu nggak ada perannya loh.
Apalagi sudah Barsabas sudah, atau Justus. Perannya apa sudah? Enggak ada loh sudah. Nah kita jadi bertanya-tanya, buat apa ya ada teks ini sudah? Sudah biasanya kalau kita melihat ya ada satu buah catatan. Catatan itu muncul kita bukan sembarangan, bukan sekedar ada itu. Ini nanti akan menjelaskan yang lain, menjelaskan yang lain, menjelaskan yang lain. Biasanya itu penulis kitab suci kita itu kan cermat ya. Dia itu tidak memasukkan satu buah adegan yang tidak ada kaitannya dengan apa-apa sudah. Kita sini jadi kayak aneh sudah. Buat apa ada peristiwa ini sudah? Buat apa ada catatan ini sudah? Oke lah kalau ada catatan peristiwa ini sudah. Kalau nantinya nggak ada pengaruhnya ke belakang, ngapain ditulis ya? Nah ini sudah, ada beberapa hal sudah yang saya pikir kita perlu untuk sama-sama camkan ya ketika kita mendekati bagian ini sudah. Yang pertama sudah, kenapa bagian ini ditulis? Meskipun ya nantinya Matias kayaknya nggak ada peran di belakang. Justus juga nggak ada peran di belakang. Malah nanti kita melihat ya peran yang agak sedikit lebih banyak itu kan Paulus sudah. Kadang-kadang sudah orang itu malah membuat satu buah. Saya kira ini satu buah romantisme teologi ya sudah. Yang mengatakan bahwa lihatlah manusia melakukan pemilihan dan yang dipilih adalah Matias. Ternyata pilihan manusia tidak dipilih oleh Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan adalah Paulus. Pilihan Tuhan dan pilihan manusia berbeda. Wah, mungkin bisa indah sudah didengarkan dalam telinga kita sudah. Tetapi sudah kitab Kisah Para Rasul tidak mengindikasikan itu sudah. Kisah Para Rasul tidak mengindikasikan bagian manapun saja di dalam cerita ini untuk menunjukkan bahwa yang dipilih oleh manusia, yaitu dalam hal ini ya Petrus itu ternyata tidak dipilih oleh Tuhan. Enggak sudah. Ini yang milih juga Tuhan sudah. Mereka itu berdoa dengan sungguh-sungguh ya dengan catatan seperti ini ya. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kepada siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi. Ini bukan sekedar membuang undi, tapi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh sudah. Jadi kita tidak bisa mengkontraskan Matias pilihan manusia, sementara Paulus pilihan Tuhan. Enggak sudah, Matias juga pilihan Tuhan sudah. Nah tapi kalau pilihan Tuhan kok nggak ada perannya? By the way sudah, saya tanya sama saudara ya. Selain Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus sudah ya. Selain itu sudah tahu ya, murid-murid Yesus yang lain itu perannya apa? Ya oke lah, Matius nulis Injil Matius. Yang lainnya apa sudah? Yohanes nulis Injil Yohanes, oke lah sudah. Tapi yang lainnya apa sudah? Bartolomeus ngapain sudah? Dan kita mendapati sudah, sebagian besar murid-murid Yesus yang dipilih langsung oleh Yesus sudah. Masa berani sih ngomong tidak dipilih langsung oleh Yesus? Yudas Iskariot pun dipilih langsung oleh Yesus sudah. Setelah Yesus berdoa semalam-malaman sudah. Jadi kita dapati, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pilihan manusia, Paulus pilihan Allah sudah. Ini adalah pilihan Allah juga sudah. Yang dipilih oleh Tuhan Yesus langsung dari 12 rasul juga banyak yang kita tidak dapat ceritanya. Bukan berarti mereka tidak dipakai Tuhan sudah, tapi kita tidak dapat ceritanya sudah. Jadi jangan meromantiskan. Tapi kita kembali lagi pada pertanyaan, buat apa ada cerita ini? Buat apa ada cerita tentang pemilihan Matias sudah? Sementara nanti Matias juga tidak diceritakan sudah. Lalu Justus juga diceritakan sudah. Saya pikir sudah, satu hal yang kita perlu untuk tekankan adalah sudah yang dipentingkan di dalam Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul ya. Ini bukan sekedar urusan development cerita. Tapi satu hal yang sangat ditekankan adalah bahwa yang diucapkan dalam kitab suci harus digenapi. Dan bagian ini mencatat itu sudah ya. Yaitu ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ini harus digenapi. Setiap bagian kitab suci harus digenapi, saudara. Jadi bagian ini mungkin kriptik ya, mungkin agak aneh bagi kita ya. Buat apa ada cerita seperti ini? Nanti ceritanya juga tidak dikembangkan. Matias itu jadi apa juga kita tidak tahu. Justus itu akhirnya melayani seperti apa juga kita tidak tahu. Tapi sudah ada bagian kitab suci yang harus digenapkan, itu digenapkan sudah. Nah, ini adalah satu buah motif yang penting sudah, yaitu bagian kitab suci harus digenapi. Itu yang pertama sudah. Kenapa ada cerita ini sudah? Selanjutnya sudah, saya pikir ya adalah satu hal yang indah ya. Ketika kita mendapati ini betul-betul dipilih oleh Tuhan melalui doa, melalui saran dari Petrus yang juga adalah seorang saleh pengikut Tuhan Yesus yang sejati sudah. Di dalam bagian ini kita mendapati ya, dia sudah terus-menerus mengalami transformasi sudah. Dan kita melihat sudah, apa cerita tentang Matias? Kita nggak tahu. Apa perannya Matias? Kita nggak tahu. Apa perannya Yesus? Kita nggak tahu juga. Apa perannya orang-orang yang lain? Kita nggak tahu juga sudah. Banyak yang kita nggak tahu sudah. Tetapi bukan berarti mereka itu tidak ada perannya. Setiap orang di dalam kerajaan Allah ada perannya. Ada beberapa di antara mereka yang akan lebih dikenal oleh orang lain. Ada beberapa di antara mereka yang tidak pernah dikenal oleh siapapun saja. Tetapi sudah, yang dipilih oleh Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Sebagian besar di antara saudara dan saya namanya juga nggak masuk dalam buku apapun. Sebagian besar sudah. Sebagian besar di antara kita, nama kita itu ya tidak masuk di dalam buku apapun. Nama kita itu nggak masuk ke dalam buku yang dijual di Gramedia, sudah nggak masuk di dalam buku manapun. Sudah sebagian besar di antara kita sudah. Tetapi sudah ya, sepanjang kita itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, kita itu punya peran kita di hadapan Tuhan di dalam kerajaan surga. Selanjutnya sudah,
kita mendapati ya, ini yang saya kira satu hal penekanan yang sangat penting saudara, yaitu bahwa the 12, ke-12 itu harus dipulihkan saudara. Bukankah di dalam bagian sebelumnya murid-murid itu pernah bertanya, Guru, Tuhan, maukah engkau pada masa ini pula memulihkan kerajaan bagi Israel? Salah satu bagian sudah, 12 rasul itu kan perlambang ya dari 12 suku Israel. Mereka real person, real historical figure sudah. Tetapi kenapa kok 12? Kenapa kok enggak 14? Kenapa murid Yesus enggak 18 sudah? 12 seperti kayak kita mendapati ada the new Israel. Project tentang the new Israel meskipun kelihatan bisa sangat bergoncang. Bisa kelihatan salah satu diantaranya itu iblis. Dan kita melihat sudah Israel di perjanjian lama, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah dipilih oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Ternyata banyak di antara mereka yang juga iblis, banyak di antara mereka yang akhirnya memang berbuat sangat berdosa sudah. Tetapi sudah karya Tuhan itu tidak fail. Dari 12 murid, ketika ada satu orang yang ternyata iblis sudah, satu orang sekarang sudah ada dalam tempat yang wajar sudah. Ternyata sudah ini proyeknya tidak fail, tetap harus dipulihkan kembali sudah. Maka 12 harus dipulihkan sudah. Dan itu dipulihkan bukan dengan kuasa manusia, tapi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memberikan sudah. Memberikan satu buah jaminan bagi kita sudah, bahwa rencana Tuhan itu keep on track. Apapun saja yang kelihatan seperti kayak menghalang-halangi, tapi rencana Tuhan itu akan tetap keep on track. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Rencana Tuhan, penggenapan janji Tuhan itu akan keep on track. Meskipun kelihatan banyak sekali hambatan dan halangan saudara. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk memanjatkan 2 buah pokok doa saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa. Memohonkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan berikan kepada kita kesadaran dan kemauan, hasrat yang besar untuk masuk di dalam rencana, di dalam agendanya Tuhan yang tidak mungkin meleset. Yang kedua saudara, kita berdoa meminta kiranya Tuhan memberikan kepada kita satu buah kesadaran dan kesukaan bahwa siapapun kita, terkenal atau tidak, punya peran yang kelihatan besar atau peran yang kelihatannya tidak dipandang oleh siapapun saja, tetapi kita menjalankan bagian kita di hadapan Tuhan dan kita berharap Tuhan yang melihat. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.